Hari itu cewek datang ke panti mengunjungi emak angkat. Dia diberikan alat getar pendeteksi, sebuah alat sensor khusus untuk tunanetra. Alat ini akan bergetar jika terdeteksi ada orang yang mendekati si pemakai. Semakin dekat posisi orang itu, maka akan semakin kencang getarannya. Emak berharap alat sensor ini, sedikit banyak bisa membantu cewek. Ketika emak membahas undangan dari teman adik, suasana langsung berubah tegang. Cewek langsung pamit pergi. Emak tahu cewek masih gak bisa move on. Dia gak bisa menghadapi teman adik setelah kecelakaan itu. Cewek kemudian pulang tanpa membawa alat sensor itu. Cewek adalah anak yatim. Dia punya hubungan yang akrab dengan seorang adik cowok di panti. Adik masih muda dan menyukai dance. Sementara, cewek adalah seorang calon polisi yang punya masa depan cerah. Menurut cewek, dance hanyalah suatu kegiatan hura-hura yang tak bisa dianggap sebagai profesi serius. Dia berharap adik bisa menempuh jalur hidup seperti dirinya. Malam itu, cewek ke tempat perlombaan dance dan menyuruh adik pulang. Penampilan berikut adalah tim adik beserta teman, dia mohon diizinkan ikut lomba. Namun, cewek hilang kesabaran, sudah bukan pertama kali si adik beralasan seperti itu. Cewek ngotot mengangkut adik pulang. Setelah masuk mobil, adik mencoba kabur, namun berhasil ditangkap balik. Supaya gak kabur-kabur lagi, cewek memborgol tangan si adik dengan pegangan mobil. Sepanjang perjalanan, adik merengek agar diberi izin ikut lomba, cewek juga bersikeras melarang. Akhirnya mereka beradu mulut dan terjadilah perebutan kunci. Cewek hilang konsentrasi, hampir saja dia menabrak mobil lain, dengan refleks, dia langsung membanting setir, dan menabrak pinggiran jembatan. Tabrakan tersebut membuat cewek terpental keluar dari mobil, sementara si adik masih terperangkap di dalam. Cewek mengalami luka parah, dia kerahkan tenaga untuk berjalan ke arah adik, namun belum sampai mobil, cewek sudah jatuh tak sadarkan diri. Adik gak berhenti minta tolong, tangannya diborgol, dia gak bisa keluar dari mobil. Pembatas jembatan kemudian patah, mobil pun jatuh ke bawah, tepat di depan truk yang sedang melaju. Kecelakaan itu mengakibatkan adik meninggal, dan cewek menjadi buta. Beberapa tahun kemudian, hidup cewek berubah drastis. Dia terpaksa diberhentikan dari sekolah kepolisian akibat penyalahgunaan borgol, serta keterbatasan penglihatan. Kini dia hidup sendirian bersama seekor guguk. Ini bukan guguk biasa, dia adalah guguk yang diberi pelatihan khusus untuk menuntun jalan bagi tunanetra. Keterbatasan yang dialami tidaklah membuat cewek putus asa dalam hidup. Dia tetap menjalani hidup seperti orang biasa. Hari itu, cewek menjenguk emak angkat tanpa membawa si guguk. Dia merindukan anak-anak di panti, tentunya juga sang adik. Kakinya terasa sangat berat ketika berada di depan kamar si adik. Seribu rasa bersalah terus menghantuinya. Cewek gak bisa move on atas kematian adik. Emak gak ingin cewek terus hidup menyalahkan diri, dia mengajak nonton perlombaan teman adik. Hal ini membuat cewek makin merasa bersalah. Jika di hari itu dia tidak memaksa adik pulang, semua ini gak bakalan terjadi. Cewek terbawa emosional, dia langsung pamit pulang. Emak menawarkan diri untuk mengantarnya, tapi cewek ngotot pulang sendiri. Alat sensor pun gak dibawa. Malam itu, cuaca gak bisa diajak kompromi, hujan terus-terusan sepanjang malam. Oleh karena itu, taksi yang dipesan butuh waktu lama untuk menjemput. Satu persatu taksi pesanan orang lain telah bergiliran datang. Halte yang tadinya penuh dengan orang, perlahan-lahan menjadi sepi. Malam semakin larut, tinggal cewek sendirian. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di halte. Sopir menanyakan kemana cewek mau pergi. Karena mengira itu adalah taksi panggilannya, tanpa curiga, cewek masuk ke dalam mobil. Baru saja duduk, terasa kali bahan jok kulit sangat berkualitas, beda seperti interior taksi pada umumnya. Cewek mengira itu adalah taksi premium. Dia khawatir tarifnya tinggi. Namun, sopir mengatakan tarif tumpangan akan normal seperti taksi biasa. Dia bukanlah sopir taksi, melainkan seorang psikopat. Malam itu baru saja selesai menculik dan membunuh seorang wanita. Kebetulan lewat halte dan melihat ada mangsa berikut, yakni cewek. Penciuman cewek sangat tajam. Dia mencium bau bahan steril yang biasa dipakai di rumah sakit. Dia bertanya, apakah pelanggan sebelumnya dari rumah sakit? Psikopat gak menanggapi pertanyaan ini. Cewek kemudian membuka jendela karena gak tahan dengan bau itu. Psikopat langsung menegur dengan nada kasar. Cewek kaget dan menutup jendela. Psikopat melanjutkan aksi dengan menawarkan kopi. Namanya juga mantan taruna, cewek selalu mawas diri. Dia gak minum pemberian orang asing. Psikopat memaksa bukakan kopi, tiba-tiba terdengar suara duar, mobil menabrak sesuatu. Kaca depan pun pecah. Suara tabrakan yang keras membuat cewek gak tenang, dia segera membereskan isi tas yang berceceran, kemudian turun mobil. Dengan santai, psikopat mengatakan telah menabrak seekor anjing sambil memasukkan sebuah sosok ke dalam bagasi belakang. Insting cewek sangat kuat, dia yakin dengan kerasnya benturan itu hingga kaca pecah, gak mungkin hanya menabrak anjing. Cewek juga sempat mendengar suara rintihan wanita. Dia kemudian ngotot menelpon polisi, hal ini membuat psikopat murka.
HP ditepis, cewek dipaksa masuk ke mobil. Oh gak segampang itu, kali ini kena lawan yang tangguh. Namanya juga mantan perwira, jurus membela diri yang paling dasar masih ingat tentunya. Psikopat sempat gak berkutik, tiba-tiba datang mobil lain. Psikopat cari kesempatan untuk kabur. Cewek kemudian dibawa ke kantor polisi, dan melapor kasus ini sebagai tabrak lari. Namun, tahu-tahu sendirilah, kesaksian dari seorang wanita tunanetra tentunya gak dianggap. Logika saja, saksi mata ini adalah seorang tunanetra, bagaimana bisa dipercaya dengan mengandalkan feeling saja. Psikopat pulang ke rumah dan segera menyiksa mangsa baru yang tadi ditabraknya. Dalam ruangan itu juga ditemani mayat wanita lainnya. Untuk menambah ketegangan, penulis membuat buku catatan cewek ketinggalan di dalam mobil saat tadi isi tas berceceran. Dan di dalam buku pastinya dilengkapi dengan nomor kontak cewek. Besoknya, polisi datang minta kesaksian cewek. Dikarenakan semalam mendapat pelaporan bahwa ada seorang wanita yang hilang di area kejadian itu juga. Detektif Cho yang ditugaskan investigasi kasus ini juga menganggap remeh. Cewek tahu dirinya diremehkan, dia menyebutkan ketinggian dan usia si detektif, serta menebak apa yang baru disantapnya tadi siang. Seketika detektif Cho tercengang. Hanya dengan mengandalkan suara dan aroma, cewek bisa mengetahui semua ini. Instingnya sungguh luar biasa. Detektif Cho mulai serius mencatat setiap kata-katanya. Sopir kemungkinan adalah seorang kidal, karena dia memakai jam di sebelah tangan kanan. Biasanya, orang selalu memakai jam tangan di sebelah kiri, jika dia adalah seorang pengguna tangan kanan. Detektif Cho menelusuri garis petunjuk ini dengan mendekati seluruh sopir taksi premium. Sementara itu, muncul saksi baru. Seorang pemuda pengantar makanan, kita sebut saja dia, Chowo. Chowo ke kantor polisi memberikan kesaksian dengan harapan dapat uang penghargaan, sebagaimana yang tertulis spanduk. Dia mengatakan mobil pelaku malam itu adalah sebuah mobil impor, bukan taksi. Sedangkan, cewek ngotot mobil yang ditumpangi itu adalah mobil taksi. Mereka berdua kemudian berdebat. Lalu mengapa Chowo gak langsung melaporkan kejadian ini? Mengapa setelah spanduk terpasang, Chowo baru melaporkan hal ini? Karena penampilannya yang agak ugal-ugalan, kesaksiannya diragukan. Chowo diusir dari kantor polisi. Keesokan harinya, cewek dan detektif Cho lanjut mencari si pelaku. Satu persatu rekaman suara dari sopir taksi premium didengarkan, namun, gak ada satupun yang mirip suara pelaku. Tiba-tiba detektif Cho membuka jendela mobil, suara angin yang masuk menyerupai malam itu ketika dia membuka jendela mobil si pelaku. Cewek bertanya mengapa suara angin yang masuk bisa terdengar seperti itu. Detektif Cho menjelaskan hanya mobil yang memiliki fungsi hatchback mungkin menimbulkan suara seperti itu. Hatchback adalah bentuk mobil berbasis sedan di mana pintu bagasi menyatu dengan kaca belakang. Mungkin karena cewek gak bisa melihat, pendengarannya menjadi lebih tajam dibanding orang biasa. Menurut detektif Cho, baik taksi biasa maupun taksi premium, mereka tidak memiliki fungsi hatchback di dalam mobil, dikarenakan setiap taksi memiliki bagasi tersendiri. Cewek sekilas flashback, mungkin dirinya terlalu fokus pada taksi panggilan. Bisa jadi malam itu yang dia naik itu bukanlah taksi, melainkan mobil lain. Jika dia bukan sopir taksi, lalu mengapa malam itu dia sengaja menawarkan diri untuk mengantar cewek? Ketika detektif Cho minum kopi kaleng, cewek tiba-tiba teringat. Malam itu, si pelaku juga menawarkan kopi padanya. Detektif Cho langsung tersentak, ini bukan kasus biasa. Bisa jadi sudah disetting dari awal. Selalu cara kerjanya gini, pertama-tama, dia menipu wanita masuk mobil, kemudian menawarkan kopi yang telah dimasukin obat terlebih dahulu. Lalu, setelah wanita itu mati, psikopat mulai beraksi. Tak semata-mata hanya tabrak lari, melainkan sebuah rencana penculikan. Cewek mulai percaya dengan kesaksian Chowo. Dia minta detektif Cho agar segera meluncur ke rumah Chowo untuk mengetahui lebih lanjut. Sementara di sisi lain, Chowo pergi ke TKP untuk mencoret-coret spanduk. Dia kesal karena gak dianggap kesaksiannya. Hal ini diperhatikan oleh psikopat. Dia berencana menghabisi Chowo, karena malam itu Chowo telah melihat wajahnya. Chowo diikuti sepanjang jalan. Tanpa ampun psikopat menghajarnya. Untung saja kebetulan ada yang lewat situ, Chowo berhasil ditolong, setibanya cewek dan detektif Cho, Chowo mengalami luka parah dan diangkut pihak medis. Cewek teringat kejadian dulu, hal begini terulang kembali. Dia gak percaya kata-kata Chowo seperti halnya dulu dia gak percaya kata-kata adik. Akibat dilanda rasa bersalah, cewek merawat Chowo sepanjang malam. Kasus ini gak simpel. Cewek mundur dari investigasi, dia yakin Chowo terluka ada kaitannya dengan si pelaku. Berjalannya waktu di saat cewek mulai lengah, dia mendapat telepon dari psikopat. Dia diancam akan dihabisi beserta Chowo. Karena mengkhawatirkan keselamatan Chowo, dia segera pergi menjemput bersama si Gup-Gup. Tepat di saat Chowo siap-siap mau pulang dari rumah sakit, cewek minta dia tungguin detektif Cho. Namun, Chowo gak peduli, dia gak mau lagi ikut campur hal mereka. Dia menarik diri dari kasus ini. Saat mereka berdua beradu mulut, gak ada yang tahu, psikopat dengan santai duduk di lorong mendengarkan perdebatan.
Sesampainya di stasiun kereta, cowok dan cewek pisah jalan masing-masing. Sewaktu cewek naik kereta, cowok melihat psikopat mengikuti dari belakang. Iya benar, cowok mengenali wajahnya. Kereta terlanjur jalan, cowok gak tega membiarkan cewek bahaya. Dia langsung menelpon, dan minta cewek jangan berbicara, cukup mendengar arahannya. Cowok minta kamera belakang dihadapkan ke arah depan. Dengan begitu, dia bisa melihat posisi duduk si pelaku. Sekeliling kereta lagi sepi. Cowok minta cewek turun ke stasiun berikut untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. Kereta berhenti, cewek turun, begitu juga disusul psikopat. Cowok memandu jalan melalui video call, cewek dan guguk berjalan menggunakan jalur khusus tunanetra. Saat melihat ada orang, cewek diminta berteriak. Namun belum sempat apa-apa, keduluan psikopat menodongkan pisau. Cewek terpaksa menurut sambil mencari kesempatan lari. Cewek merogoh alat semprot dan menyemprotkan ke belakang tepat kena sasaran. Psikopat mengerang kesakitan. Cewek dan guguk segera berlari. Cowok kembali memandu jalan. Belok kiri, belok kanan, hingga melihat sebuah lift di depan. Cewek dan guguk berlari masuk ke situ. Saat berhasil naik lift, psikopat juga sudah tiba, dia menahan pintu lift dengan tangan. Dan menyuntikkan obat penenang pada leher cewek. Seketika cewek menjadi lemas tak berdaya. Melihat situasi mengancam keamanan cewek, guguk langsung menyerang psikopat. Dia menyeret psikopat keluar dari lift. Guguk berusaha mengulur waktu hingga lift tertutup dan mengantar cewek naik ke atas. Psikopat sangat marah, dia menusukkan pisau berkali-kali pada guguk. Melihat majikannya sudah selamat, guguk barulah tenang menghela napas terakhir. Cewek selamat. Dia dibawa ke rumah sakit. Detektif Cho memeriksa obat yang disuntikkan pada cewek, dari situ dia mendapat petunjuk bahwa hanya rumah sakit atau klinik tertentu yang memakai obat itu. Pihak kepolisian menginvestigasi kasus ini sebagai kasus penculikan. Mereka mulai melacak keberadaan mobil pelaku. Cewek dan cowok kemudian diamankan ke panti asuhan dengan pengawalan seorang polisi. Bangkai gak akan bisa dibungkus lama. Detektif Cho berhasil melacak identitas si pelaku. Ternyata psikopat adalah seorang dokter aborsi di sebuah klinik gelap. Pada saat Detektif Cho mendapatkan psikopat, dia mencoba menahannya, tapi apa daya, namanya juga psikopat, polisi pun dilawannya. Saat Detektif Cho lengah, hanya dengan satu tusukan pisau tepat di nadi leher, nyawa langsung melayang. Detektif Cho meninggal di tempat. Psikopat kemudian mengambil HP Detektif Cho untuk chat cowok. Dia segera meluncur setelah mengetahui keberadaan mereka. Malam itu, kebetulan seluruh anak-anak di panti menonton lomba dance. Tinggal cowok dan cewek berdua. Psikopat diam-diam menyelinap ke panti. Dia sengaja mengencangkan suara musik untuk mengganggu pendengaran cewek. Dan pada saat cewek mau dihabisi di ruang tamu, kebetulan cowok tiba. Dia langsung melawan psikopat dan meminta cewek kabur. Cewek punya rasa tanggung jawab yang tinggi, dia gak akan meninggalkan cowok sendirian. Cewek menyiramkan minyak ke dalam colokan listrik. Arus konslet, seluruh gedung gelap gulita. Sekarang di dalam kegelapan, psikopat belum tentu bisa melawan cewek. Perlahan-lahan cewek menghindar kejaran. Setiap sudut ruangan di panti sudah ada di luar kepalanya. Cewek coba menjebak psikopat dengan membunyikan alarm di dalam batap dan menguncinya di kamar mandi. Sekarang cewek punya waktu untuk turun ke bawah menolong cowok. Dengan sekuat tenaga dia menarik cowok yang luka parah masuk ke dalam ruangan kantor. Cewek segera mengambil kotak P3K untuk mengobati luka cowok. Setelah itu, dia menyembunyikan cowok di bawah meja. Psikopat juga bukan orang abal-abal, dia tetap gak puas belum menghabisi mangsa. Walau geletar, cewek gak putus asa. Dia menantang psikopat dengan pisau kecil. Mereka pun bertarung. Namanya juga psikopat gila, cewek bukan lawan mainnya. Tubuhnya dihempas hingga hiasan jam. Cewek teringat dekat hiasan jam adalah kamar adik. Di situ ada minyak. Cewek berlari masuk ke kamar adik dan menuang minyak. Saat psikopat menyusul ke situ, cewek berhasil menjebaknya dengan lemparan korek api. Sebagian tubuh psikopat terbakar. Itu pun tidak membuatnya lumpuh, sungguh luar biasa. Dia berhasil keluar dari kobaran api dan membantai cewek hingga tak berdaya. Sempat-sempatnya dalam kondisi gini dia mau melecehkan cewek. Cowok terbangun, dia melawan psikopat dan memberikan alat sensor pada cewek. Mereka kemudian berlari hingga keluar dari panti. Cewek luka parah, dia gak kuat lagi untuk bangun. Samar-samar terdengar suara adik memanggil. Serasa kembali pada kecelakaan adik di waktu itu. Supaya gak terulang lagi penyesalan yang sama, cewek kerahkan sekuat tenaga untuk bangkit. Dalam kondisi setengah sadar, dia memungut sebuah batu bata, dan dilayangkan ke kaca mobil di depannya. Dalam dunianya yang gelap, cewek seakan-akan memecahkan kaca mobil dan menolong adik. Dalam dunia sebenarnya, dia telah memecahkan kaca mobil hingga alarm berbunyi. Psikopat yang sedang menghajar cowok, berpindah ke arah cewek. Psikopat kesal gak berhasil menghabisi mangsa. Tangan kiri cewek menggenggam erat alat sensor pemberian emak. Tangan kanan memegang batu. Psikopat berjalan menuju arahnya.
Semakin dekat jarak si psikopat, semakin kencang getaran alat tersebut. Saat psikopat sudah berada di depan, ini saatnya. Cewek langsung melayangkan batu tepat terkena kepala psikopat. Cewek dan cowok selamat. Polisi pun tiba di ending cerita. Setahun kemudian, cewek telah lulus dari akademi kepolisian. Dia dan cowok menjadi sangat dekat layaknya kakak adik. Cowok mengikuti jejaknya masuk sekolah kepolisian. Keterbatasan fisik tidaklah menjadi hambatan bagi orang yang punya niat kuat. Kita memang bukan orang yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa menjadi orang yang berguna untuk yang lebih membutuhkan.